Salve Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Aku bernama Stella Jaya. Dalam renungan audio singkatku ini akan membawakan judul renungan Alasan Kamu Mencintai. Selamat mendengarkan. Di dalam hidup ini kita tidak lepas dari yang namanya mencintai. Karena mencintai dan dicintai adalah kebutuhan penting manusia juga. Tapi pernahkah kamu berpikir, mengapa kamu mencintai orang yang kamu suka saat ini? Renungan pribadiku ini mungkin cocok bagimu yang sedang atau mau memutuskan mencintai orang yang tepat. Bila kamu berpikir yang pertama karena cocok. Maaf kata, sangat mungkin nantinya di lain waktu yang lain kesempatan kamu ketemu dengan orang lain itu lebih cocok. Setiap orang dengan yang lainnya masing-masing memang memiliki tingkat kecocokan tersendiri. Jadi pertimbangkan saja kalau kamu menggantungkan cintamu di karena ngerasa cocok banget sama dia, itu belum cukup. Sebagaimana ada tingkat kecocokannya, ada tingkat bisa bikin ilfilnya masing-masing. Dalam tahap hubungan yang serius, kamu harus bisa tetap merasa cocok satu sama lain. Dalam keadaan apapun juga, bila tidak disangka nanti mungkin ada perubahan karena hidup itu sifatnya dinamis. Pertimbangan yang kedua karena dia punya kelebihan. Pertimbangkan setiap orang itu punya kelebihan, bakat asal yang diberikan Tuhan kepadanya. Mungkin ada banyak atau beberapa orang yang kelebihannya tanda petik belum jadi hasil. Karena kurang waktu, kurang pengembangan diri, kurang mau belajar, kurang diasah. Jadi bisa juga dipertimbangkan dari nggak lihat hasilnya aja, tapi orang yang belum jadi orang juga bisa berkualitas dengan mempertimbangkan banyak aspek lainnya. Mungkin kalau kamu suka atau cinta karena kelebihannya itu, mungkin juga nggak kamu kagum. Jadi bukannya cinta tapi kagum. Mengagumi tidak sama dengan cinta sejati. Mungkinkah rasa itu hanya memuji? Kalau kagum kan belum tentu cinta, tapi kalau cinta biasanya terkandung rasa kagum. Pertimbangan yang ketiga, karena pintar. Tingkat IQ yang tinggi dari orang yang kamu taksir atau kagumi itu belum tentu menjamin kamu akan langgeng bersamanya, bukan menjamin masa depan cerah. Kecerdasan itu ada banyak, ada kecerdasan emosional juga, kecerdasan spiritual juga. Ya mungkin kamu udah lebih pengalaman dan tahu dan sering dengar. Kalau misalnya orangnya sangat amat pintar, tapi ia pemarah bagaimana? Atau misalnya orangnya sangat pintar, tapi tidak cerdas emosionalnya. Atau dia malah jarang berdoa. Apakah ia membawamu untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan? Atau misalnya jadi karena dia pasangan kamu jadi jauh dari Tuhan. Sifat pintar juga perlu diimbangi dengan kebijaksanaan. Bijaksana dan dewasa dalam menghadapi masalah. Kalau ketemu masalah cari solusinya. Dan juga pantang menyerah terhadap hubungan serius itu, terhadap komitmen Pertimbangan yang keempat, tebak dari mana? Karena penampilan yang cakep, maksudnya cantik atau ganteng gitu Waktu hidup itu begitu singkat karena gaya hidup kita, pola makan, banyaknya polusi, radikal bebas di sekeliling kita. Kulit dan kecakapan seorang bisa berkurang. Tuh dulu, ini bukan iklan produk. Bukannya di endorse siapa. Tapi kenyataan, kecakapan bisa pudar seiring berjalannya waktu. Bila kamu menyukai jiwa dan rohnya, bukan hanya penampilannya, itu lebih baik. Suka menikmati waktu bersama-sama, dengan keberadaannya membuat kamu jadi nyaman dan senang.
Jadi tidak selalu ia harus good looking. That's right. Pertimbangan yang kelima, karena dia kaya atau mapan, ada yang bilang uang bukannya segalanya, namun segalanya membutuhkan uang. Hal ini memang benar tanpa bermaksud berpikir materialistis, karena kemapanan finansial adalah landasan untuk menikah. Apalagi nanti kalau punya anak, pengeluaran banyak sekali detailnya. Kalau kamu bukan atau belum cinta pada dia secara sesungguhnya, kamu jangan menggantungkan pada landasan ekonomi ini juga. Nanti kamu bisa kurang bahagia. Seperti kata ayat Alkitab kan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Ada aja jalan Tuhan memberikan berkat, tidak harus melalui pasangan yang kaya. Karena setiap orang ada bakatnya sendiri, jadi sebaiknya sih jangan menggantungkan di sisi ekonominya aja. Tuh. Kalau dia kaya kamu baru mau nikah gitu. Tuhan adalah gembala yang baik dan sanggup mencukupi kebutuhan umatnya, ya kan? Nama Tuhan itu salah satunya Jehovah Jireh, artinya Tuhan akan menyediakan. Pertimbangan keenam apa ya tebak? Misalnya kamu menikah untuk atau tujuan keharmonisan rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga memang bisa dibilang penting dalam suatu pernikahan. Tapi gak boleh terlekat di sini aja. Kalau misalnya dalam jangka waktu yang panjang di masa depan gitu, kamu siap atau enggak tetap berjuang bersamanya dalam sehat maupun sakit, tetap setia. Kalau misalnya ada pengaruh kenapa di luar sana ekstern apa gimana ya, apakah hal itu mempengaruhi hubunganmu dengan kesetiaanmu gitu? Karena satu dan lain hal, misalnya dia tidak bisa berhubungan denganmu, bagaimana dengan kelanjutan komitmen? Kasih yang sejati bisa terlepas dari hawa nafsu, gak miris tapi fakta. Kalau misalnya aku secara pribadi dari mempelai Allah ya, lebih menganjurkan, maksudnya bukan menganjurkan ya, dalam diri daya rohku juga ya, lebih menyarankan dan sangat amat lebih baik banget untuk orang memilih melayani Tuhan dengan total, misalnya dengan selibat. Tapi kalau misalnya nggak menyerahkan diri secara langsung, total selibat, maksudnya jadi romo, jadi brother suster gitu, bisa juga dengan cara-cara tertentu, asal kita mempersembahkan hidup kita pada Tuhan. Dan orang yang demikian sungguh amat beruntung sekali, besarlah amal kasihnya. Pertimbangan yang ketujuh, karena sifat-sifat dia yang baik, kamu mencintainya karena dia punya sifat-sifat yang baik, itu bagus. Tapi kamu juga harus menerima dan belajar mencintai sifat-sifat buruknya yang mungkin tidak semudah itu untuk dia mengubahnya menjadi sebaik yang kamu ingini. Dan juga hati-hati dengan segala sifat dari pasangan kamu, karena suami istri yang menikah itu saking dekat emosionalnya juga saling bertukar sifat juga. Makanya tidak heran melihat pasangan yang sudah resmi itu mirip ya. Karena daya roh mereka secara energi itu bercampur baur juga, termasuk tukar-tukaran sifat. Yang baik sama yang buruk juga. Jadi bukan cuma sifat-sifat yang baik aja yang nular. Makanya hati-hati. Ya demikianlah renungan dari aku. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Ada quotes berikut ini sebagai penutup ya. Cintai dia yang dapat memuaskan roh dan jiwamu, bukan hanya ragamu. Bukan hanya untuk kebutuhan makananmu supaya masa depanmu baik. Baik dalam artian finansialnya saja. Cintai dia yang paling bisa melekat bagi hatimu, seakan kau tidak sanggup lagi kalau hidup tanpanya. Cintai dia yang mengikatmu sehingga kamu tidak bisa mencintai yang lain. Cintai dia apa adanya dengan segala kekurangannya. Kalau ada kekurangan dalam diri pasanganmu,
kalian sudah berusaha untuk saling mengerti dan berjuang, tapi masih belum bisa ketemu. Tenanglah dan percayalah, Tuhan yang akan melengkapi hubunganmu. Kasih Tuhan melingkupi sedemikian indahnya dan menyempurnakan hubungan kalian sehingga tetap utuh, penuh, dan bahagia. Tuhan Yesus punya sangat amat besar, kuat, banyak energi ilahi yang menyempurnakan segala sesuatunya. Yakinkan dirimu sungguh-sungguh benar-benar untuk memilih pasangan yang pasti karena bisa jadi terikat dunia akhirat juga. Karena tingkat kecocokan masing-masing orang itu relatif, mau cari yang lebih di tiap hal positif ada lagi yang lebih. Penampilan juga hanya selera, tidak ada patokan khusus. Pintar dan kaya tidak ada batasannya. Sifat baik yang ada sekarang sewaktu-waktu mungkin dapat berubah. Jadi bagaimana kesimpulan kita? Kesimpulan aku ya. Bisa dibilang alasan mencintai itu relatif. Tidak ada rumusan khusus. Tapi yang perlu diingat adalah hubungan pernikahan itu kudus dan tidak relatif. Tuhan memberkati kita semua, semangat berjuang terus di segala situasi. Haleluya, amin.